So kalau emang berekspektasi punya ROG Ally bisa main game AAA di mana aja secara handheld dengan performa yang tinggi, mungkin bisa main game di cafe atau bisa jadi teman perjalanan panjang kayak penerbangan yang lama. Ya sebenarnya bisa-bisa aja asal ada colokannya buat ditempel. Hai semuanya, kembali dengan Putri Reza. Kita ngomongin gadget lagi dan langsung aja ini dia reviewnya untuk Asus ROG Ally. Ya, buat saya ini adalah device yang teramat sangat unik ya, mulai dari cerita awal sampai pemakaiannya itu unik semua dan dia emang bukan sekedar konsol portable biasa. Nah, sedikit backstory dari ROG Ally, mungkin ada yang belum tahu kalau awalnya orang ngira ini adalah barang April Mop. Soalnya dia pertama kali muncul itu pas tanggal 1 April. Ya orang kira kan Asus iseng aja gitu ngotrol dengan tren prank 1 April. Ternyata beneran ada. Akhirnya orang pada excited. Steam Deck pun ketar-ketir dan sekarang pun akhirnya udah resmi hadir di Indonesia buat dibeli. Tapi apakah ini benar-benar lebih bagus dari Steam Deck? Mungkin ini pembahasan ya berikutnya ya, dan sekarang saya pengen fokus di barangnya Asus dulu karena saya lihat ini tuh justru bukan cuma Steam Deck killer lah ibaratnya, melainkan dia juga bisa jadi PC atau bahkan laptop killer tergantung pemakaiannya. Ntar deh, di belakang bakal saya jelasin. Seperti biasa, saya akan mulai dari harganya dulu. Unit review yang saya sekarang pakai itu adalah varian AMD Ryzen Z1 Extreme. Harga retail kalau kita lihat di Asus Indonesia itu sekitar 11 jutaan. Tapi karena waktu itu saya tidak sabaran ya, pengen cepet-cepet, saya beli di Studio Ponsel untuk unit Inter dengan harga segini. Lebih mahal pastinya, tapi namanya juga pengen cepet, gitu ya, pengen nyobain, nggak antri PO juga, jadi menurut saya sudah tidak apa-apa. Sedikit untuk kelengkapan, untuk sebuah unit yang bisa dikatakan varian paling tinggi, harganya paling mahal, ini menurut saya terlalu minimalis ya. Jadi kotaknya kan gede, tebel, tapi isinya itu cuma ada unit dengan kabel charger aja. Udah, itu doang gitu. Nggak ada case maupun screen protector seperti yang saya dapetin pas beli Steam Deck yang sama-sama juga varian tertinggi. Dari segi desainnya, ROG Ally saya harus akui ini cakep ya. Kombinasi warna hitam sama putihnya tuh bagus, bisa dibilang mungkin skema warna panda, ada yang juga bilang Stormtrooper ya, apalah itu. Ukurannya cukup ringkas, dia nggak gede-gede amat, dan pastinya juga nggak terlalu berat. Body materialnya dia pakai plastik dengan finishing matte, ya menurut saya enak dipegang, cuma mungkin untuk pemakaian jangka panjang perlu dilihat nih apakah bakal gampang dekil atau enggak karena kan warnanya putih seperti ini. Sedikit tunjukin dari bagian layout nih ya. Tombolnya itu sebenarnya ala-ala Xbox karena dia pakai XYAB ya. Begitu pula di atasnya pakai LT, RT ya. Bisa lihat seperti sekarang. Habis itu posisi analognya juga tidak sejajar, bener-bener kayak controller Xbox. Nah di bagian analog ini bisa lihat di kiri kanan Asus juga sebenarnya masangin lampu LED yang mungkin bikin kesannya gaming banget. Cuma kalau buat saya ini seringan sih malah ganggu, apalagi kalau main di tempat yang gelap kayak main di kamar gitu ya, lampu yang matiin. Wah itu ganggu banget sih sebenarnya. Untungnya bisa dimatiin, jadi ya udah nggak masalah. Next, untuk di bagian belakang bisa dilihat di sini dia ada dua tombol ya di bagian belakang yang bisa kita custom untuk fungsi tertentu. Kalau biasanya saya gunakan ini ya seperti yang udah sempat saya bahas di unboxingnya kemarin, yaitu buat screen record atau juga buat screen capture. Di samping layar kita bisa lihat juga di sini dia terdapat 4 tombol yang kecil-kecil, 2 di masing-masing sisi. Nah, yang di atas ini banyakan akan digunakan buat buka menu pas kita main game, sedangkan yang kayak logo play ini gunanya adalah untuk ngebuka command center atau bagian pengaturan. Sedangkan satu lagi ini buat buka armory crate atau sederhananya shortcut ke game-game yang udah terpasang di ROG Ally. Terus kita lihat juga ke bagian atas ya, di sini ada tombol power sama sensor stick jari. Ini menurut saya bagus ya, ada fingerprint sensor, enak, responsif juga untuk pemakaiannya. Kemudian di sampingnya ada lampu indikator, ini untuk standby sama charging untuk baterai, ada tombol volume juga naik turun, terus ada port USB-C, ada buat colok VGA eksternal, terus ada slot micro SD, serta ada jack audio. Nah, suara apa itu? Nah, itu adalah suara kipas dari ROG Ally. Jadi, bagian bolong-bolong yang ada di belakang ini, itu sebenarnya adalah lubang kipas atau exhaust-nya. Jadi, kalau kita misalnya lagi main game dengan full power ya di TDP yang tinggi gitu, maka kita bisa dengar suara kipasnya yang muter kencang sekali. Sekaligus kita juga bisa ngerasain tuh udara panasnya yang keluar. Jadi ya, bisa berasa lah kipasnya.
Nah, sekarang kita balik ke soal tampilan. Asus sebenarnya ngasih banyak sekali detail yang menarik di perangkatnya ini. Di bagian depan ya, di sekitar area controller kita bisa lihat dia dikasih kayak semacam garis-garis gitu. Bahkan di kanan tuh ada tulisan ROG ya. Terus di bagian sudut bawah ada semacam hologram ya, lagi-lagi logo matanya ROG. Terus di bagian belakang ini yang menurut saya detailnya paling banyak ya, mulai dari area bertekstur nih di area pegangan controllernya, terus ada logo ROG lagi, dan juga garis-garis yang bikin kelihatannya gaming banget. Terus di area shoulder buttonnya di atas juga LR ini dikasih tekstur yang menurut saya bikin jadi semua itu kelihatan komplit. Overall experience menurut saya ini udah enak buat dipakai main, tombol-tombol tactile ya, responsif, dibawa masukin tas juga oke, dipegang juga sebenarnya cukup nyaman. Cuma palingan saya tuh agak sedikit nggak terlalu cocok dengan lengkungan di pegangan controller ini yang belakang, karena buat saya berasa kurang gede ya, kurang ergonomis gitu sama telapak tangan, jadi emang kurang ngegrip kalau buat saya. Nah tapi ya balik lagi itu kan preferensi masing-masing, pastinya beda di tiap orang. Iya, kibasnya kenceng banget tuh. Kencang banget ya, kita matiin dulu bentar ya, gamenya matiin dulu. Untuk layar dia ukurannya bisa dilihat di sini 7 inch pakai panel IPS dan udah support refresh rate sampai 120 Hz. Secara specs ini emang kelihatan wah keren banget ya, apalagi kalau orang bandingin sama Steam Deck. Nah, itu beda banget ya, specsnya di sini bisa sampai 120 Hz Full HD juga gitu layarnya. Warna menurut saya cukup vivid, touch response-nya juga oke, misalnya kita ngetik buat di keyboard. Cuma sayangnya pada pemakaiannya, saya sebenarnya jarang banget nyetel game di settingan 1080 120 Hz. Nah, sebelum lanjut ngomongin soal performa, saya ingin ngebahas sedikit tentang software dulu karena ini juga akan menjadi sangat penting untuk pemakaian si ROG Ally. Jadi ROG Ally ini buat yang mungkin belum tahu, dia pakai OS Windows, khususnya Windows 11. Poin ini kalau menurut saya udah poin yang plus banget ya buat ROG Ally, karena ya satu, orang udah banyak yang familiar dengan Windows ya, terus dia bersifat native pula di perangkatnya, beda sama Steam Deck yang harus sideload terus install driver dan lain-lain. Nah di sini tuh nggak nyala langsung bisa dipakai. Untuk melengkapi, Asus juga ngasih menu pendukung yang namanya Command Center. Ini berisikan berbagai macam shortcut yang akan sangat ngebantu kita saat mengoperasikan si ROG Ally. Kita bisa ngatur TDP, bisa ngatur resolusi, refresh rate, nyalain AMD RSR, dan lain sebagainya. Palingan catatan untuk unit baru ya, misalnya baru beli gitu ya, baru unboxing pertama kali pakai. Yang saya notice adalah update-nya itu banyak banget ya, mulai dari Windows Update yang numpuk ya, terus ada BIOS juga yang mesti diupdate, yang kalau saya nggak salah hitung itu sampai 4 kali. Tapi by the way ini catat juga kalau kondisinya adalah unit saya ini versi Inter ya. Untuk unit Indonesia saya nggak tahu gimana, dan bisa jadi sudah ada ya perbedaan karena diperbarui sama Asus Indonesia, jadi bisa dicek sendiri. Kita balik ke soal Windows. Dengan OS yang emang diperuntukkan untuk PC ini, jadi emang membuat ROG Ally ini menjadi sangat fleksibel untuk memasang berbagai macam platform game. Jadi nggak cuma main di Steam doang, tapi kita bisa main di Epic Game, bisa main di Xbox, EA, Ubisoft, itu semua bisa dipasang ya di sini. Nah dari semua itu kalau saya harus memilih, yang paling oke menurut saya sih ada di Epic sama di Xbox ya. Xbox karena kita bisa manfaatin langganan Xbox Game Pass, entah yang Ultimate atau yang cuma PC Game Pass, semua bisa main lewat subscription, enak banget. Mulai dari game baru sampai yang lama kayak main Persona gitu ya, nah itu bisa di sini. Terus kalau buat Epic ini juga akan menjadi sangat familiar buat yang mungkin suka main gamenya Hoyoverse kayak Genshin atau Honkai Star Rail, nah itu bisa dapat di Epic dan semuanya berjalan dengan sangat baik di ROG Ally. Intinya ya banyak banget yang bisa dimainin di device ini, enak banget. Nah selain dari soal game, karena dia pakai Windows juga, ya ini menurut saya jadi sangat unik karena skenario pemakaian itu menjadi sangat beragam karena dia bisa diinstalin dengan aplikasi-aplikasi non-gaming. Dari yang standar kayak misalnya buat apa? Install Netflix sama buat nonton YouTube di browser gitu. Wah ini bisa banget, apalagi ROG Ally ini buat multimedia, main game atau nonton. Itu speakernya mantep, kenceng banget, nendang banget speakernya. Oke banget. Identified Marcus Rashford as one of the main threats they've got to deal with. Well, Derek, in momentum, but not so. Lance ablaze. Flaming wind. Forward. This combat needs optimizing. At this speed, too slow. Habis itu misalnya mau dipakai buat
cek email, browsing gitu, yang ngetik dokumen pakai Microsoft Word, ya bisa juga, nggak masalah, tinggal tambahin mouse sama Bluetooth keyboard aja jadi deh kita kayak workstation portable dengan layar 7 inci ya, udah kayak tablet-tablet gitu aja. Terus buat ngedit foto misalnya di Lightroom atau misalnya mau pakai Photoshop Beta, nggak masalah, bisa juga di sini. Enak banget kan? Bahkan kalau mau saya pakai untuk ngedit video pakai Adobe Premiere Pro, ya ini juga bisa. Mereka bisa menyelesaikan editing, scrubbing dan segala macam, bahkan render video dengan waktu yang menurut saya sudah oke sekali. Nah, lebih bagus lagi kalau misalnya mungkin ini colok ke monitor tambahan gitu ya, biar makin lega tuh pakainya. Palingan dari segi kapasitas penyimpanan aja sih, di sini kan cuma 512 GB ya, setengah tera, sehingga mungkin bagi sebagian orang kalau misalnya mau di mix pemakaiannya untuk main game sama buat simpen dokumen agak terlalu kecil, makanya misalnya diakalin dengan micro SD atau mungkin pakai SSD eksternal itu juga oke. So, untuk performa ini menurut saya udah mantep banget sebenarnya. ROG Ally dia bukan cuma bisa mengancam Steam Deck tapi juga sebagian PC dan juga laptop ya. Menurut saya menarik banget. Build quality-nya compact, dia bisa dipakai buat mainin game karena udah built-in controller juga, tapi tetap bisa dipakai buat produktivitas kalau emang mau. Palingan yang sedikit membedakan dari laptop ya, di sini dia tidak ada webcam ya. Jadi misalnya buat meeting gitu segala macam ya tetap harus pakai webcam standar gitu, harus colok ya. Mungkin tidak terlalu praktis ya, tapi mungkin buat yang nggak pakai ya nggak jadi masalah harusnya. Intinya ya skala pemakaiannya itu menjadi sangat luas, nggak cuma buat gaming doang, tapi bisa dipakai untuk hal lainnya juga. Nah inilah yang menurut saya bikin ROG Ally menjadi sangat unik dan kayaknya bakal cocok jadi device yang kesayangan para suami gitu. Apalagi pas izin ke istri kan mau beli gampang gitu bilangnya, ini nggak buat mainan kok gitu, bisa buat kerja ya, bisa buat ngetik, buka email, pokoknya ya nggak cuma buat mainan doang. Mantep banget. Dan sebelum kita lanjut ke bahas soal performa yang pasti ditunggu-tunggu ya, mungkin kalau mau di skip ya bisa juga sih, ada timestamp di bawah. Cuma kalau mau dengerin ya sangat diapresiasi. Jadi ada dua hal yang pengen saya omongin dari pemakaiannya si ROG Ally. Yang pertama masih seputar Windows ya. Jadi di video unboxing kemarin saya baca-baca komen, ada yang bilang karena dia pakai sistem Windows, berarti dia rentan banget dengan virus seperti yang umumnya terjadi di laptop sama desktop. Ya, itu menurut saya betul banget, sangat mungkin memang terjadi, tapi ya risiko tersebut baru menjadi akan besar hanya kalau kita pemakaiannya untuk browsing ke tempat-tempat yang mungkin tidak aman atau ngeklik link sembarangan ya. Jadi kalau misalnya si ROG Ally dipakai murni buat main game aja dengan install dari platform yang terpercaya, ya mestinya bisa tenang, nggak usah khawatir soal virus-virusan tadi. Habis itu yang kedua adalah soal si micro SD. Ini salah satu topik yang favorit juga nih tentang ROG Ally. Nah, saya ada baca-baca yang bilang kalau micro SD di ROG Ally ini bisa sampai meleleh. Itu emang serem banget sih kita kedengerannya. Saya sendiri emang nggak nyobain karena memang lagi nggak ada micro SD untuk dicobain di sini. Tapi kalau saya ngelihat dari beberapa penjelasan termasuk teman saya si tukang oprek, si Subki Gaptek, kelihatan emang kalau posisi dari slot micro SD di ROG Ally ini deket banget sama pembuangan udara panas yang ada di dalam device ya. Jadi ini ya memang dari segi posisi kelihatan sangat riskan ya, apalagi buat Ally yang dipakai dalam profile turbo 25 bahkan 30 watt ya pastinya akan terekspos dengan panas terus-terusan. Cuma apakah memang bakal benar-benar bikin rusak ya, saya tidak bisa komentar lebih jauh karena memang tidak nyobain. Jadi ya mungkin ada teman reviewer lain yang bisa ngasih insight lebih jauh soal itu. Nah, ngomong-ngomong soal panasnya, sebenarnya perangkat ini kan punya suhu yang memang cukup panas kalau kita cek di real time infonya. Cuma karena bentuknya handheld ya, kan tangan banyak kan ada di area controller nih. Nah, ini menurut saya sih sama sekali tidak berasa panas, nggak mengganggu lah. Paling nggak kalau udah main game lama, terus kita pegang layar, disitulah baru kita berasa panasnya. Sekarang baru deh saya pengen ngomongin soal performanya dari ROG Ally yang sebenarnya bagus banget untuk sebuah device handheld. Cuma sayangnya tidak diimbangi dengan baterainya. Jadi selama kurang lebih saya pakai ini 2 mingguan, saya tuh ngerasa kalau ROG Ally ini tidak bisa memenuhi tujuannya sebagai device handheld portable karena kesulitan untuk memaksimalkan potensi yang ada. Emang, kalau soal baterai tetap tergantung banget dengan game yang kita mainkan, setting grafisnya gimana, dan yang terpenting berapa watt TDP yang kita pakai. Jadi seperti contoh di sini, dalam mode baterai itu ada 3 pilihan TDP yang kita bisa pilih, yaitu 10 watt ya, namanya silent, ada 15 watt yang performance, dan 25 watt yang turbo.
Khusus untuk yang settingan turbo, ini sebenarnya bisa kita naikin jadi 30 watt secara otomatis kalau kita colokin dengan kabel power bawaan. Jadi tinggal colok, dia bakal berubah jadi 30. Nah ini sebenarnya cocok banget untuk nge-push ROG Ally buat mainin game-game supaya kita bisa dapetin setting grafis yang tinggi, FPS yang lebih baik gitu ya, bisa semua. Tambah lagi, di ROG Ally ini kan dia ada fitur bypass charging, sehingga kita nggak perlu khawatir soal baterainya sekalipun dia dicolokin terus-terusan. Untuk pakai di setting turbo, ini saya tidak menyarankan ya, dalam kondisi nggak nyolok alias pakai baterai doang. Emang game itu jadi lebih smooth, bisa main di 1080p dengan setting medium, bahkan sebagian ada yang bisa main di high, tapi baterainya bocor banget, parah. Kayak misalnya saya main Gotham Knights ya, itu bahkan nggak nyampe sejam saya bisa mainin dari full charge sampai habis, itu nggak nyampe sejam. Hal yang sama juga kejadian di tempat lain kayak game Yakuza Like a Dragon, sampai saya main Honkai Star Rail pun demikian. Terus buat main FIFA 23 setting medium itu sebenarnya bisa lancar banget, FPS-nya juga konsisten tinggi. Jadi emang ya nggak bisa yang lama-lama gitu buat dipakainya. Pokoknya buat game-game dengan grafis tinggi atau lumayan tinggi ya, apalagi dengan kualitas detail yang disetel medium bahkan high, ya kemungkinan besar akan sangat-sangat menguras baterai. Nah, di tempat lain ada juga pilihan TDP yang 10 watt yang silent. Ini juga sangat kepake sebenarnya untuk kita ngirit baterai, dengan catatan kita menurunkan setting grafis yang kita pakai supaya ya emang bisa berjalan dengan baik di watt yang lebih rendah. Seperti di sini misal saya main Super Robot Wars, ini bisa berjalan dengan sangat baik pada TDP 10 watt. Bahkan kalau kita lihat di real time info, itu bisa lebih rendah ya, di angka 8-9 watt, sehingga baterainya jadi awet dan bisa dipakai hingga 4 jam dalam satu kali charge. Hal yang sedikit beda itu saya alamin pas main Honkai Star Rail ya, saya setel di 10 watt. Cuma kalau dilihat di real time info kadang-kadang dia naik ke 12 ke 13 watt. Resolusinya 720p 60 Hz, bisa dapat sekitar 90 menitan dengan brightness di layarnya itu 40%. Nah, yang paling ideal kalau dari selama masa pengujian saya pakai si ROG Ally, kalau dalam kondisi tanpa dicolok alias kita pakai baterai, itu adalah pakai yang 15 watt. Emang di setting ini main game dengan resolusi 1080p itu agak sulit ya, jadi saya sangat merekomendasikan setel di 720p aja. Yang sayangnya ini membuat kelebihan dari layar yang ya bisa 1080p itu kebanyakan justru kita pakai di 720p aja. Untuk Gotham Knights dia bisa bertahan lebih lama dalam settingan ini, meskipun emang nggak lama-lama banget, tapi paling nggak ya saya bisa main hampir 1,5 jam dengan FPS yang cukup oke lah, di 20-an sampai bisa dapat 40-an. Yakuza Like a Dragon juga begitu ya, bisa mainkan dengan lebih lama di setting 720p 15 watt di FPS 20-30an. Cuma ya menurut saya meskipun tidak terlalu tinggi tetap oke lah kalau kita bisa berkompromi. FIFA 23 ya masih lancar juga meskipun selisihnya nggak terlalu signifikan, tapi bisa nambah 1 bahkan 2 pertandingan dibandingkan pas kita main di 25 watt tadi. Jadi untuk pemakaian total secara handheld ya, kita nggak pakai baterai doang, ngandelin baterainya. Sorry to say, kalau dari segi experience, secara performa yang dikasih sama ROG Ally ini menurut saya sih tidak lebih baik dibandingkan Steam Deck ya, khususnya dalam konteks baterai tadi. Sama-sama, kalau main game yang santai dia bisa awet, cuma begitu kena game yang grafisnya tinggi, kita geber dengan TDP yang tinggi juga, ya boncos juga baterainya. So kalau emang berekspektasi punya ROG Ally bisa main game AAA di mana aja secara handheld dengan performa yang tinggi, mungkin bisa main game di cafe atau bisa jadi teman perjalanan panjang kayak penerbangan yang lama, ya sebenarnya bisa-bisa aja asal ada colokannya buat ditempel. Jadi sebenarnya kayak apa, ini bukan handheld tapi kayak konsol portable gitu yang bisa dimainin di mana aja, cuma untuk dapetin performa terbaiknya harus dicolokin. Asus pun dari awal kayaknya emang arahnya ke situ ya, karena nggak cuma mereka menyediakan TDP maksimal yang bisa ke 30 watt pas kita colokin ya, tapi emang di sini juga disediakan opsi buat kita colok ke GPU eksternal nih ya, pakai yang di sini. Saya nggak coba karena nggak punya, tapi ya opsinya ada. Sesuatu yang menurut saya ini ada apa ya, fitur yang agak aneh untuk sebuah perangkat handheld yang mestinya kan dibuat untuk mendukung aktivitas gaming secara mobile, portable gitu. Jadi bukan dicolok entah itu mau pakai GPU atau apapun. Cuma ya itu kalau kita lihat dari sisi negatifnya aja, sedangkan kalau kita melihat dari sisi positifnya, ya Asus bagus juga sebenarnya menyediakan opsi tersebut buat yang emang membutuhkan untuk memaksimalkan performanya si ROG Ally. Jadi tetap recommended apa enggak untuk dibeli? Kalau buat saya tetap sangat relatif sih ya, tapi
saya menganggap ini tetap sebagai perangkat atau konsol secondary, bukan yang utama. Karena dengan budget seharga ROG Ally, kalau emang yang dicari buat main game, ya saya tetap merekomendasikan gitu ya, kalau memang belum punya konsol ya beli Xbox atau PS5 gitu, atau mungkin build PC sekalian gitu ya. Karena ya sekalipun memang tidak mobile, tapi experience gamingnya jelas lebih bagus. Cuma kalau yang dicari adalah faktor mobile tadi, portable, ya bisa dimainin di mana aja, ya bisa dicolokin juga sih pasti ya kayak main handphone gitu. Ya menurut saya sih silakan disikat aja gitu, karena performanya untuk sebuah perangkat handheld portable ya, ini kalau pas dicolokin cakep banget, plus ditambah dengan kehadiran OS Windows tadi yang bikin si Ally menjadi perangkat yang sangat fleksibel, unik, dan luas pemakaiannya, dan nggak sebatas gaming doang. Ya itu dia yang saya suka dari perangkat ini, ya enak banget, platformnya banyak untuk install game, fleksibel, nggak usah otak-atik banyak, langsung bisa main. Jadi buat yang mungkin tertarik, bisa langsung mampir di link yang saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayaknya segitu aja dulu review saya yang tidak singkat-singkat amat tentang si ROG Ally. Udah panjang juga, berapa menit coba? 20-an ya. Itu lampu sampai mati kan. Oh iya bener juga. Ya itu udah lama ya reviewnya, dari lumayan panjang. Jadi semoga ngebantu dan jadi referensi. Buat yang minta compare dengan Steam Deck, ya doakan saja saya bisa bikin ya, nanti kalau misal sempat bakal dibikinin. Jadi supaya tidak tertinggal, di subscribe dulu aja, aktifkan notifikasi untuk video barunya. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.